Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Laras Pratiwi, di channel blognya Budosian. Kali ini Anda bertemu dengan saya di mata kuliah Statistik 2. Nah, sekarang kita akan memasuki pertemuan kedua mengenai metode pengambilan sampel. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah kita yang pertama akan mengetahui kenapa sih harus mengambil sampel atau alasan kenapa penggunaan sampel. Yang kedua adalah pengambilan sampel acak sederhana. Yang ketiga adalah pengambilan sampel acak sistematis. Yang keempat adalah pengambilan sampel acak bertingkat. Dan yang kelima adalah pengambilan sampel acak klaster. Dan terakhir adalah kesalahan-kesalahan dalam pengambilan sampel. Kita lihat pembahasannya satu-satu ya. Nah, sebelumnya kita flashback dulu ya mengenai apa sih statistik itu. Nah, statistik itu merupakan suatu ilmu yang terdiri dari metode pengumpulan, kemudian pengolahan, penyajian, dan penafsiran suatu data kuantitatif. Anggaplah kita memiliki data. Jika jumlah datanya kecil dalam hitungan jari, misalnya menghitung nilai mahasiswa, jumlahnya cuma 10, kita masih bisa melakukan penilaian secara manual satu-satu. Nah, bagaimana jika jumlah data sudah mencapai ribuan atau bahkan jutaan? Nah, itu adalah hal yang sangat enggak banget gitu ya kalau misalnya kita masih menghitung satu-satu atau manual. Nah, maka dari itu timbullah ilmu statistik, di mana ilmu ini adalah suatu metode untuk mengolah data kuantitatif. Nah, dengan adanya ilmu statistik, kita bisa tahu bagaimana mencari nilai terbesar, bagaimana kita mencari nilai terkecil, bagaimana mencari rata-rata, standar deviasi, kemudian juga bagaimana pengujian-pengujian yang lainnya seperti analisis regresi ataupun pengujian-pengujian statistik yang lainnya. Nah, selain itu, tentunya dengan statistik juga banyak gunanya ya. Salah satunya adalah kita dapat melakukan peramalan atau forecasting. Melalui statistik, kita bisa tahu nih bagaimana cara meramalkan penjualan, bagaimana cara menghitung rata-rata laba pada suatu perusahaan, dan banyak lagi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai metode pengambilan sampel. Kita harus tahu dulu, harus bisa membedakan apa yang menjadi perbedaan antara populasi dan sampel. Nah, populasi itu merupakan sekumpulan individu yang akan kita teliti. Sekumpulan individu yang memiliki karakter yang akan kita teliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan kita teliti. Contohnya gini, dalam suatu kampus, misalnya di Universitas Perjuangan, ada sekumpulan mahasiswa. Berarti itu kita sebut dengan populasi. Nah, nanti akan kita ambil beberapa mahasiswa, itu disebut dengan sampel. Saya ilustrasikan menjadi satu kertas ya. Ini adalah populasi, judulnya mahasiswa Unpar. Kita akan melakukan penelitian mengenai kepuasan mahasiswa. Mahasiswa Unpar kan banyak ya, ribuan. Nah, ketika kita akan melakukan penelitian, kita hanya perlu mengambil sampel atau hanya sebagian saja, tidak perlu semua. Pertimbangannya kenapa? Nanti akan kita bahas di chapter selanjutnya. Saya bedakan dulu populasinya. Nah, jika kertas ini satu kesatuan adalah mahasiswa Unpar, segini mahasiswa Unpar, maka yang disebut dengan populasi akan saya ambil sebagian. Nah, ini sebagian ya. Akan saya ambil menjadi mahasiswa berdasarkan fakultas. Ada FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis, ada Fakultas Teknik, ada Pertanian, ada Kesehatan, dan FKIP. Misalnya kita hanya mengambil satu-satu perwakilan atau misalnya hanya dua-dua perwakilan berdasarkan fakultas. Nah, jadi kalau populasi, kalau saya ilustrasikan dalam kampus, kalau populasi itu adalah seluruh mahasiswa, nah kalau sampel itu hanya beberapa mahasiswa, perwakilan per fakultas. Itu yang bisa kita bedakan ya. Jadi populasi adalah sekumpulan individu yang memiliki karakter yang akan kita teliti. Sedangkan kalau misalnya sampel itu adalah bagian dari populasi yang akan kita teliti. Bisa difahami ya? Nah, selanjutnya adalah
kenapa sih atau apa sih alasan harus melakukan pengambilan sampel? Kenapa kita kalau penelitian nggak ambil aja semua populasi gitu ya? Kenapa kita harus mengambil perwakilan atau kita sebut dengan sampel? Oke. Alasan yang paling pertama adalah jika kita mengambil seluruh populasi itu akan memakan banyak waktu. Berilah contoh, misal kita akan meneliti seberapa taat sih masyarakat Indonesia dalam membayar pajak. Nah, berdasarkan data tahun 2019, jumlah wajib pajak yang terdaftar itu 42 juta. Anggap kita akan meneliti kepatuhan wajib pajak. Kan pasti waktunya akan sangat banyak ya untuk meneliti sebanyak 42 juta orang atau 42 juta wajib pajak. Maka dari itu, kita hanya perlu mengambil beberapa sampel saja yang bisa mewakili. Nah, alasan yang kedua adalah biaya. Apabila mengambil banyak populasi atau meneliti dengan menggunakan keseluruhan populasi, tentunya akan memakan biaya yang sangat banyak. Nah, jika dengan pengambilan sampel sudah dapat mewakili populasi, kenapa kita harus mengeluarkan biaya yang banyak, bukan? Nah, itu akan sangat efisien ya dengan menggunakan sampel. Nah, alasan yang selanjutnya adalah ketidakmungkinan secara fisik untuk kita mengambil seluruh populasi. Nah, penjelasan ini hampir sama kayak yang pertama ya. Kalau misalnya kita meneliti menggunakan seluruh populasi, itu kemungkinannya akan kecil. Anggap tadi kita akan melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak. Kita akan meneliti 42 juta orang wajib pajak. Nah, apakah kita yakin kita bisa ketemu dengan 42 juta orang? Dan apakah juga kita yakin 42 juta orang tersebut bisa mengisi kuesioner penelitian kita. Nah, itu juga adalah ketidakmungkinan secara fisik bahwa seluruh populasi akan memberikan respon terhadap kita. Oke. Alasan selanjutnya adalah beberapa tes sampling yang bersifat merusak. Nah, dalam penentuan sampel, dalam penelitian tentunya ada tes sampling. Misalnya, ini akan mengetes kualitas obat. Kita akan menggunakan seluruh populasi, misalnya ya, memproduksi obat sebanyak 1000 piece obat dan akan dites semuanya 1000-1000-nya. Nah, kemudian kalau misalnya dilakukan pengetesan 1000 obat, terus yang mau dijual yang mana? Ya nggak? Nah, itu disebut dengan beberapa tes sampling yang merusak. Kalau semua populasi dicek, maka apa yang akan dijual atau yang akan dikeluarkan sebagai produk gitu ya. Nah, itulah yang menjadi alasan-alasan kenapa kita perlu mengambil penarikan sampel. Yang pertama adalah akan memakan banyak waktu kalau misalnya kita ngambil populasi keseluruhan. Yang kedua adalah memakan banyak biaya. Yang ketiga adalah kemungkinan secara fisik itu sangat kecil jika kita mengecek populasi keseluruhan. Dan yang terakhir adalah kemungkinan tes sampling yang bersifat merusak. Oke.